kita mulai sedikit ya masuk ya. Jadi mengapa ya kan kalau orang itu belajar dan sebagainya, itu ada orang yang banyak sekali waktu yang dibutuhkan tapi tidak masuk. Jadi ketika kita sebagai orang yang sedang belajar itu, kedudukan kita sebagai cangkir. Nah, kalau cangkir itu tidak Anda kosongkan ketika masuk ke sini, meskipun saya sebagai tekonya ya ngecuri, nggak ada gunanya. Bocor ya? Bukan, luber. Luber? Ya, karena masih penuh. Karena masih penuh. Ya, gitu. Iya. Jadi nggak bisa masuk. Ya. Makanya ketika masuk sini, semua pengetahuan yang sudah dibawa dari rumah ke sini harus disingkirkan. Jadi di situ. Bertanya boleh, tetapi ketika belajar Anda harus seperti cangkir kosong. Nah, cangkir kosong. Jangan sebagai cangkir penuh. Kalau sebagai cangkir penuh, nggak bisa menerima. Makanya banyak orang gagal belajar kan. Jadi begitu belajar, akhirnya mental, udah nggak ikut karena dari rumah itu sudah penuh. Ya, sudah dipenuhi entah kopi, entah teh, entah air kunyit atau apa sudah penuh gitu ya. Jadi ya harus kosong. Lah terus apa nggak ada gunanya? Yang sudah ada tapi dideposit saja sebagai deposito ya disimpan. Simpan dulu. Jadi disimpan, nanti bisa dipakai banding-banding setelah di rumah. Jadi di situ pas belajar ini Anda bawa cangkir kosong, itu aja intinya. Ya. Mengosongkannya gimana caranya Pak? Apanya? Apakah tadi kita narik nafas 7 kali itu bagian dari cara mengosongkan? Enggak, pokoknya saya kesini sebagai orang yang belum dapat apa-apa. Itu aja. Ya. Tapi kalau saya kesini terus sudah ada niat, coba nanti saya bandingkan dengan itu sudah isi. Iya. Ya. Jadi datang ke sini tapi untuk banding, itu sudah isi. Jadi datang ke sini itu Anda kosong. Ya. Nah, jadi yang sudah dipelajari sekian tahun, puluh tahun bahkan disimpan saja. Itu yang membuat seseorang itu semakin tinggi, ya, semakin mudah. Ya. Jadi saya gambarkan ya seorang yang memperoleh Nobel itu kan, mengapa dokter kita itu istilahnya belum, kalau bahasa Jawa itu belum pojok-pojoknya, itu artinya belum ada jarak yang dekat sekali untuk bisa dapat Nobel. Karena dokter kita itu sudah ngisi cangkir. Jadi ilmu yang dipelajari di mahasiswa dari dosennya itu sudah dianggap yang benar. Sehingga tidak lagi bisa menemukan apa sebenarnya yang belum dia punyai. Ya. Jadi di situ. Makanya waktu yang lalu saya singgung, kenapa UIN itu banyak sekali kan, tapi tokoh dari UIN nggak bisa ngalahkan syekh-syekh yang dari Timur Tengah. Namanya di dunia pun nggak masuk, ya kan? Profesor-profesor UIN kita itu nggak masuk di tingkat dunia. Karena dia follower. Jadi profesor kita itu follower. Jadi cuma coretnya dituang ke cangkirnya sudah dianggap itu. Sedangkan yang di sana pikir terus. Ya. Wah, poci yang satu kucurkan sudah habis. Dia mikir terus. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa hidup ini kita ada satu contoh kemarin ya. Kita harus seperti orang Iran. Orang Iran itu beragama Islam, tapi tidak menganggap bahwa orang Arab itu lebih jenius dari orang Iran. Ya. Meskipun orang Iran itu dikafir-kafirkan, ya kan, orang Iran itu kan agamanya dikafir-kafirkan oleh
kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kelompok Arab dan sebagainya itu dikafir-kafirkan. Ya. Tapi karena dia sudah punya konsep, saya punya teko sendiri yang saya isi, nggak anu. Nah, kita langsung menerima di dalam apa itu cangkir, percaya kalau orang Iran itu sesat. Padahal kalau mau nengok, lo haji di apa itu, kalau musim haji itu orang Iran itu naik bus itu dari Iran ke Mekah itu. Kalau dia itu misalnya sesat bukan Islam, ya gak naik haji. Nah, jadi gitu. Nah, kita karena sudah cingkirnya dipenuhi, jadi nggak bisa melihat bahwa Islam yang sudah dipegang itu haji termasuk bagian dari rukunnya, ya kan tidak diterima. Nah, padahal orang Iran naik haji pakai bus sendiri dengan bendera Irannya, ya kan busnya banyak sekali kan kalau anu. Nah, jadi di situ kita juga harus berpikir seperti itu. Jadi Islam yang dibentuk di Nusantara inilah yang unggul. Terus Arab, kita anggap itu masa lalu. Islamnya ada pada kita. Kita harus berani begitu. Ya, bukan ya kita ini bid'ah, bukan. Kalau bid'ah itu orang Arab bid'ah kabeh sudah. Iya, nggak naik unta kok sekarang. Ya kan? Iya, bid'ah semuanya. Ya. Itu yang namanya kain penutup Ka'bah itu sebenarnya melanggar sistem Islam. Sistem Islam itu tidak boleh memubadirkan sesuatu untuk yang tidak terlalu penting. Tapi berapa miliar kain penutup kiswah itu, penutup Ka'bah itu. Mungkin sekarang sudah di atas 100 miliar dan setiap tahun diganti. Ya kan? Nah, kita harus berani melakukan koreksi. Islam itu mengajarkan sesuatu yang bermanfaat secara nyata, bukan kepercayaan yang ngomong kosong, tidak, secara nyata. Tapi itu setiap, jadi kalau apa itu orang lagi berada di ini, jadi sedang menunaikan ya kan ibadah hajinya itu tanggal 9 ya wukuf, sedang wukuf. Nah, pada saat orang haji sedang wukuf, Ka'bah diganti kainnya. Ya. Jadi Ka'bah lagi dibersih-bersihkan, terus diganti dengan kain baru. Ya. Padahal nggak usah itu, mungkin 20 tahun kalau masih bisa dipakai ya tetap kan gitu kan. Ini 100 miliar lebih loh untuk kiswah itu. Terus orang ngajari, ya mereka ngajari syirik, ya kan, percaya kepada kerisan itu syirik. Tapi kain itu dipotong-potong supaya Anda dapat berkah, itu mau lebih syirik lagi sebenarnya gitu. Ya. Nah, disinilah kita harus bisa memahami ya Islam yang selalu realistis ya, kontekstual. Jadi di situ. Nah, kita belajar juga begitu. Ya, kita sudah sikir kosong. Nah, kita sekarang bisa masuk, ya kan? Nah, ini kelanjutan dari yang kemarin ya, perlu saya sampaikan supaya nyambung terus ya kan. Banyak orang yang tidak memahami ya, bukan hanya menyadari, memahami bahwa dunia ini ada yang disebut peristiwa alam, ada yang disebut bencana alam ya. Nah, ini dua hal yang berbeda, sama di alamnya tapi dua hal yang berbeda. Nah, nanti ada bencana karena perilaku manusia, tapi ini yang alam saja ya. Nah, jadi peristiwa alam itu ya dia nggak ada yang usil, nggak ada apa, tapi terus misalnya
matahari ya kan, sekarang ini kan bulan November berarti menuju ke selatan mataharinya ya kan, puncaknya nanti di garis 23,5 derajat lintang selatan itu pada tanggal 22 Desember ya. Nah, itu peristiwa alam. Akibat dari kan gitu kan, akibat dari matahari ya ke titik selatan, maka temperatur menjadi tinggi. Jadi artinya di wilayah Australia temperatur itu menjadi tinggi. Ya. Akibat temperatur yang tinggi itu jadi di daerah selatan mengalami depresi. Nah makanya nanti kalau kita lagi nggak enak dan sebagainya itu disebut orang wah itu depresi. Depresi. Ya. Nah daerah utara, jadi daerah subtropis utara ya mengalami presi, jadi tekanan yang tinggi ya, jadi tekanan yang tinggi. Karena tekanan tinggi maka udara yang ada di utara ya digiring ke wilayah selatan. Nah, karena udara itu melampaui lautan yang sangat luas dari utara ke selatan itu, oleh karena itu kita jadi musim rendeng atau musim penghujan. Nah, ini peristiwa alam. Tentu semua punya akibat ketika ada ini, angin ini dan sebagainya itu punya akibat. Tapi akibat yang disebabkan oleh gerakan alam yaitu peristiwa alam. Nah, jadi di situ. Nah, peristiwa alam itu makanya disebut selalu berubah dan bergerak. Ya. Hanya kita bisa nyikapi, kita tidak bisa nyetop, gitu loh ya. Nah, tubuh kita ini pun bagian dari peristiwa alam. Ya. Jadi kita ini bisa lahir menjadi manusia itu proses peristiwa alam. Lalu di mana peran Tuhan? Tuhan memfasilitasi peristiwa alam itu. Ya, jadi Tuhan tidak bergerak istilahnya satu-satu nuruti satu persatu, tidak begitu. Ya nanti kacau balau, makanya disebut Rahman dan Rahim. Jadi dia memang kasih sayang terus menerus. Jadi dijalankan. Jadi kita hanya bisa menyikapi. Ya. Oh ternyata ini musim penghujan. Apa artinya? Kemungkinan ada banjir. Nah jadi di situ, ya kan? Kemungkinan ada banjir. Ya. Nah ketika ada banjir, ada sebab lainnya lagi, yaitu tanah longsor, ya kan? Ya, tanam-tanaman rusak dan sebagainya. Itu peristiwa alam. Nah, semua peristiwa itu ada yang namanya ada awal, ada akhir. Ya. Hanya Tuhan yang disebut tak berawal, tak berakhir. Tapi semua ini ada awal, ada akhir. Ya. Jadi misalnya apa itu? Mengapa Kalimantan itu kok tidak subur untuk ditanami tanaman pangan? Nah, jadi dia hanya bisa ditumbuhi oleh hutan-hutan dengan pohon yang besar-besar. Karena proses alam. Jadi kalau itu ditebangi seperti sekarang dengan batu baranya dikeruk, hutannya ditebangi, jangan pernah mikir bisa reboisasi. Nah gitu, ya kan. Jadi gak bisa, ya gundul nanti rusak. Ya. Karena kayu hutan pun butuh ekosistem yang cocok buat dirinya untuk tumbuh. Jadi di situ. Ya. Nah ini penting. Jadi negara yang maju itu sudah menerapkan peristiwa alam dipelajari dengan benar. Jadi di situ, gitu loh, ya. Nah, cuma kita ini secara kondisi sosialnya itu peremanannya rendah, secara kondisi sosialnya. Ya. Karena peremanan rendah, jadi ya isinya penyakit,
gitu loh ya, bukan isinya itu hal-hal yang sehat gitu ya. Jadi itu ada teman ya, yang sekarang masih jadi dosen ya, itu ahli kehutanan dia. Di dalam seminar kehutanan internasional yang menyangkut sawit ya, teman ini yang diundang untuk mewakili pemerintah Republik Indonesia. Ya itu karena dia menerapkan ilmunya, orang-orang barat ini menipu negara kami, begitu kan? Ya, menipu negara kami. Ini bukan profesor-profesor yang pinter ini otak-otak profesor yang di bawah 78. Ya. Berani debat sama saya, nggak ada loh ya. Berani profesor-profesor dari luar negeri, dari Eropa, dari itu. Anda itu penipu. Akhirnya teman ini dipanggil kan. Kenapa menggitukan? Loh, kan diundang seminar internasional, kan ilmiah. Nah, sudah mulai besok nggak perlu lagi jadi ini dan itu. Jadi Anda cuma ngajar saja. Nah, jadi seperti itu, gitu loh ya. Karena permanannya rendah, jadi kita nggak berani dikatakan orang Barat gini, membantah begini. Ya, perorangannya ada yang tinggi, cuma secara kumulatif permana kita ini rendah. Ya di situ. Ya. Kalau orang itu permananya tinggi, nggak takut apa-apa. Jadi di situ. Nah bukti rendah itu, yaitu tadi kan, kalau yang namanya sekarang ya kan, Australia itu panas, ya kan tinggi itu, daerah presi, ya. Oksigen mengalir ke selatan sambil membawa uap air, ya kan. Nah kalau permana kita tinggi, ya bisa mempengaruhi sekelilingnya. Semakin tinggi lagi, ya bisa cakupannya lebih luas. Jadi di situ. Ya. Walaupun karena kondisinya belum memungkinkan, maka orang-orang yang berpermana tinggi ini belum muncul. Tapi bukan berarti tidak berguna. Yaitu ada fase yang namanya mengingatkan. Jadi Siti Jenar misalnya 500 tahun yang lalu itu mengingatkan saja. Ya. Nah, mengingatkan itu ternyata sekarang orang pada berapa sekarang coba kalau dilihat penulis buku Siti Jenar itu, wah lebih dari 30 ya di toko buku itu. Ya. Ada yang nyontek sana, nyontek sini, ambil dari tulisan saya yang tahun 2000 kan, ya dicuplik di sana sini, ditambahi sana sini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya itu artinya ada kebangkitan, cuma masih sebatas mengingatkan. Jadi belum bisa untuk pegang posisi. Karena permana masih rendah. Jadi di situ. Jadi kita ya misalnya mengharapkan kenapa ya kita ini kok nggak disiplin? Ya kan permananya rendah. Ya, kalau permananya tinggi, disiplin itu gampang. Ya. Nah ini jadi peristiwa alam ini harus kita sadari dulu. Jadi ketika kita menyadari peristiwa alam, pada saat sekarang kita menyadari itu, kita sama dengan mendeposit permana kita. Artinya kita tidak gunakan untuk keluar, ya. Kita deposit. Karena kalau lain, kenapa sih kok kondisi begini aja, Anda jengkel, permana keluar. Nah, jadi situ Anda marah-marah, permana keluar, iya. Jadi di situ, jadi harus Nah yang berikutnya itu ada bencana di alam ini karena perilaku makhluknya, terutama manusia. Makanya di sini saya letakkan perilaku itu manusia itu ada di atas, ya kan. Sedangkan makhluk lain itu di bawahnya. Artinya makhluk lain itu tidak seaktif ya manusia, kecuali manusianya yang otak-atik,
Ya, misalnya kenapa ada harimau makan orang? Karena perilaku manusia. Nah, kalau di alam, pada peristiwa alamnya, harimau ya cari rusa, cari anu. Jadi seperti itu. Ya. Tapi di kita sudah berapa banyak ya laporan yang bisa kita baca dari televisi, dari apa itu medsos ya kan. Di Sumatera misalnya orang dimakan harimau, ya, orang dimakan buaya, orang dimakan ular. Nah ini karena permanakan udah. Jadi di situ.